saudari yang terkasih, bacaan hari ini, bacaan pertama dan juga bacaan Injil, ini temanya juga tentang perwahyuan. Ya. Di bacaan pertama itu kita diingatkan akan sosok Nabi Elia. Ya. Nabi Elia ini nabi penting juga dalam bangsa Israel. Ya. Ketika mendengar Elia, maka langsung di benak orang Israel yang teringat adalah Mesias, ya, penyelamat. Ya. Jadi sebenarnya tema kita hari ini senada dengan bacaan, ya. Jadi pas perenungannya satu jalan, ya. Lalu di bacaan Injil keluar lagi kata Elia, ya. Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ya. Maka keluar lagi, ya, sosok Elia. Yang pertama dalam perjanjian lama, ya. Kalau ketika dengar Elia langsung ada Mesias. Di bacaan Injil keluar lagi kata Elia. Dan disinilah kemudian Yesus mencoba untuk menyadarkan para murid akan siapa dirinya. Dan bacaan Injil hari ini sebenarnya potongan dari apa? Ya, Matius 17 itu bicara ketika Yesus mengajak beberapa murid naik ke atas gunung. Ya. Dan di atas gunung kemudian para murid melihat ada Musa dan ada Elia. Lalu mereka berkata, saya pengen buatin kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya, itu kisah di Matius 17. Lalu yang kita dengarkan hari ini adalah bagian akhirnya ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung. Jadi setelah melihat Musa dan Elia turun dari gunung, nah mereka kemudian disadarkan oleh Yesus. Ya, kamu sadar nggak? Elia itu udah datang sekarang lagi. Ya. Dan Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, kalau Elia sudah datang, berarti anak manusia, Mesias itu bentar lagi akan datang. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Cuma mereka belum paham. Ya. Mereka masih gagal paham. Ya. Mereka sudah hidup sama Yesus, tapi belum paham siapa sih Yesus ini. Ya. Masih harus ditunjukkan banyak clue. Ya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, ya, memang bacaan-bacaan di Minggu Advent banyak bicara tentang ini, ya, perwahyuan akan siapa Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan perwahyuan ini membutuhkan dari kita iman, ya, jawaban iman kita. Wahyu itu tidak akan dapat kita tangkap kalau kita tidak membuka hati kita, kalau kita tidak memberi jawaban iman kita. Ya. Tadi ketika teman-teman dari Living Word, ya, nyanyi setelah tadi seminar yang judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat, ya, ketika latihan pertama dengan mereka, ya, ada, ya, saya merasa tersentuh juga, ya, ketika kalau kita nyanyi Walau Ku Tak Dapat Melihat, berbeda, ya, ketika mereka sendiri yang nyanyi, ya, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap mengharap padamu, kau tuntun langkah. Nah, ya. Di walau ku tak dapat melihat, syairnya sama, tetapi ketika mereka yang nyanyi, ya, itu bobotnya menjadi beda, ya. Karena mereka mengalami dalam arti yang sesungguhnya, ya. Walau aku tak dapat melihat, ya. Nah, maka sebenarnya perwahyuan itu seperti itu, ya. Kita dalam posisi yang seperti mereka kurang lebih, ya. Kita tidak dapat bisa melihat dengan jelas, ya.
Mesias itu seperti apa, ya, akhir zaman itu seperti apa, ya. Kita nggak bisa melihat dengan jelas, tapi kita percaya bahwa ada terang, ya. Mereka juga percaya bahwa kita semua duduk di sini, ya, walau tidak dapat melihat, tapi mereka percaya ada saya di sini, ada Bapak Ibu semua, ya, yang ikut dalam perayaan Ekaristi, ya. Nah, kira kita bisa belajar lewat kehadiran mereka di tengah kita yang menjadi berkat untuk kita, ya. Kehadiran mereka yang meneguhkan kita semua akan arti itu, ya. Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan, ya. Kadang samar-samar, ya, tapi kadang juga bisa kita rasakan dengan begitu jelas, ya. Kita sukses dalam ujian, kita sukses dalam usaha, ya, anak-anak tumbuh dengan baik, sehat, ya, itu berkat Tuhan yang nyata. Tapi ada saatnya juga berkat Tuhan itu datangnya samar-samar, ya. Ini Tuhan berkarya atau enggak? Ini Tuhan ada atau enggak, ya. Nah, celakanya, ya, para ahli Taurat ketika melihat sesuatu yang samar-samar ini memilih untuk tidak percaya, ya. Di bacaan kemarin sangat keras, ya. Udah dikirimin nabi nggak percaya, ya. Udah dikirimin putra manusia sendiri masih juga nggak percaya, ya. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu badek, ya. Badek itu orang yang ngeyel, ya. Dikasih tahu yang benar nggak percaya juga, ya. Ya. Itu sebutan untuk para seminaris juga, ya, para frater, ya. Ketika dikasih tahu romonya yang benar malah ngelawan, ya, malah ngelunjak, ya. Dikasih tahu harus begini tetap ngeyel, ya. Mungkin kita jumpai juga orang-orang seperti itu di sekitar kita, atau mungkin jadi bisa saja kita yang bersikap seperti itu, ya. Nah, ini bisa jadi satu refleksi untuk kita semua pada hari ini berkaca dari bacaan Injil hari ini, ya. Bahwa Tuhan sudah mewahyukan dirinya di tengah-tengah kita. Persoalannya adalah apakah kita mau membuka hati kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih, kesempatan Advent ini kesempatan yang baik bagi kita. Semakin dekat menuju Advent, besok udah Advent ketiga, ya. Lilin yang nyala besok warnanya pink, ya, simbol dari kegembiraan, harapan. Dan dalam tradisi minggu ketiga sudah diizinkan bagi kita untuk mulai mendekor rumah, ya, buat hiasan Natal, masang pohon Natal, membuat kandang Natal, ya. Itu biasanya mulai di minggu ketiga persiapan kita menjelang Natal. Maka kesempatan ini baik juga untuk berkaca pada diri kita. Selain mendekorasi rumah, saatnya bagi kita juga untuk mendekorasi hati kita. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk menyambut Tuhan yang akan hadir? Apakah kita sudah bersih-bersih hati untuk menyambut tamu agung yang akan datang pada malam Natal dan hari Natal nanti, yakni Yesus Kristus Sang Mesias, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahanmu nanti ke arah
cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan suci cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita sepanjang hari ini, mulai dari seminar dan juga perayaan Ekaristi. Salam sehat penuh berkat, ya selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman dari komunitas Living Word. Ya, bisa kita beri aplaus sekali lagi untuk mereka. Ya. Kehadiran teman-teman semua bersama dengan kita sekalian di sini semakin meneguhkan akan Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam diri kita. Amin. Ya. Amin. Apapun pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup kita, apapun peristiwanya, kita tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel yang akan selalu beserta dengan kita. Amin.